taala mugi kanthi maos takbir tamai darasan tanggil lan dereken pangomongan diberi samangke sholat Idul Adha utawi hari raya Idul Adha wonten taun menika badhe pun laksanaken kirang langkung jam 7 kanthi imam sobote panjenengan Bapak Dr. Andes Haji Saharoy Jamil. Bila kami monggo menjalankan makbal wonten ing Masjid Al-Istiqamah tak perlu mengucapkan asmanipun Allah Subhanahu wa taala jika ditakdir tambahin darasan tambahin. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ayo, kowe nonton apa ayo? Hah? Iki cah ngendi iki? Salim. Salim Ade. Salim Ade. Padil. Yakin. Ayo ini. 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 Salim. Salim, Salim, Salim. Wis. Siapa ini? Siapa ini? Malu. Wah. Nonton apa ya? Mau lihat Sapi. aku tuh Wih, ojo. Yo, sapi 2. Senang sapi ini. Hah? Mudah-mudahan syukurnya istiqomah. Amin. Seperti nama masjidnya. Ya, syukur nambah lagi. Alhamdulillah ya. Ya. Bukan besok bisa. Ini saya lagi. Ya. Iya. Biar. Assalamualaikum. Ini Mbah Mar. Ngejak loh. Yang, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rahimakumullah wonten ing jam menika saderengipun salat Idul Adha dipun laksanakaken wonten ing kesempatan wekdal menika badhe kita aturaken mabiten pinten pengumuman kagem wonten ing wekdal menika ing sepisan bilih wontenipun salat Idul Adha wonten ing wekdal enjang menika ing samangke Imam Sokoti panipun Bapak Dr. Andes Haji Saharoy Jamil
saking Purwo Mertokenawa Pendawarjo Sewon Bantul. Ini salajengipun ngasanipun jamaah Aidin lan Aidat ing sampungipun salat Idul Adha menika ampun kepareng pangandikan piyambak dipun mirengaken menapa ing dados pamedhar khutbah wonten ing enjang menika. Di salajengipun iki monggo pun dalaken sedekah kanthi infak panjenengan sedaya kagem kemajengan Masjid Al Istiqomah bilih wonten ing taun-taun kepengker Masjid Istiqomah menika minim infakipun utawi bahasanipun pun min saking kegiatan ingkang pun adani wonten ing Masjid Al Istiqomah. Bila kanthi wontenipun infak panjenengan menika saged pun manfaataken lan pun ginakaken kagem kegiatan Masjid Al Istiqomah sak saestanipun. Para bapak para ibu jamaah Aidin lan Aidat rahimakumullah, pilih wonten ing jam menika kita aturaken daftar sholiqul qurban ingkang wonten ing enjang menika berangkat wonten ing Masjid Al Istiqomah inggih menika sepisan lembu menika kanthi sholiqul qurban Bapak Sudiro saking Entak, kaping kalih Bapak Nahrawi saking Entak, kaping 3 Bapak Muhammad Saibuddin saking Entak, kaping sekawan Bapak Samijo saking Entak, kaping gangsal Bapak Muhammad Khairil Anwar saking Entak, kaping 6 Bapak Heru Sujanto saking Entak, kaping 7 almarhum Bapak Tukiman Harjo Ismoyo saking Entak. Lajeng lembu kaping kalih sepisan Bapak Mardianto saking Entak, kaping kalih Bapak Kardiono saking Entak, kaping 3 Bapak Susanto saking Entak, kaping sekawan Bapak Parjiono saking Entak, kaping gangsal Ibu Martini saking Bogor, kaping 6 Saudara Christian Krisna Purwananda bin almarhum Bapak Purwanto saking Entak, kaping 7 Saudara Fatmana Pandi Ramadan bin Sugiono saking Entak. Lembu ingkang angka 3 nggih menika sepisan Bapak Abdul Rahimin saking Entak, kalih Bapak Muhammad Simbar Puspo Aji saking Entak, 3 Bapak Hardianto saking Entak, sekawan almarhum Bapak Sakijo saking Entak, gangsal almarhum Bapak Marijo Setjo Seto Atmojo saking Entak, 6 almarhumah Ibu Saudah Sito Ijoyo saking Entak, 7 Saudara Rendi Atmoko Nur Albian bin Imam Martono saking Entak. Terus jumlah lembu ingkang berangkat wonten ing komplek Masjid Al Istiqomah menika cacahipun wonten 3. Lajeng kambing ingkang mugi badhe pun berangkat wonten ing komplek Masjid Al Istiqomah ingkang sepisan Bapak Mustijo saking Entak, ingkang kaping kalih Ibu Suharni Sutyo Atmojo saking Entak, kaping 3 almarhum Bapak Haji Muhadi saking Entak. Mila kambing jumlahipun wonten 3 lan lembu wonten 3 ingkang badhe ing samangke pun berangkat wonten ing enjang menika. Para bapak para ibu jamaah Aidin lan Aidat ingkang kita hormati salajengipun monggo takbir kaping sepisan samangke tumutun salat Idul Adha wonten ing enjang menika tumunten kita tindakaken sareng-sareng. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Suratan jami'an tidak asha rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa subhanallahi hina tumsuna hina tusbihun. Walal hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ahmadu hamda man arafa wa ashkuru ala idraki dzil hijjati wa yaumin barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bir rahmati war rafa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha fa innaha wasiyatullah wasabil awwalin wal akhirin. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di pagi yang penuh berkah ini kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Baru kita laksanakan ruku dan sujud sebagai manifestasi takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir, tahmid dan tahlil sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu marilah tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkaan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapapun perkasanya kita, maka masih sangat lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, kita tidak akan berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha dikenal dengan sebutan hari raya haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit, yang disebut dengan pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segala bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka, semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa, sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Masalah pengorbanan dalam lembaran sejarah kita diingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Ismail dan Siti Hajar. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air kian kemari sambil lari-lari kecil atau sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali.
tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang itu mempunyai persediaan air yang melimpah ruah. Datanglah rezeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal dengan kota Makkah, sebuah kota yang amat aman dan makmur berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilukiskan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Quran surat Al-Baqarah ayat 126. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha yang kita laksanakan saat ini dinamai juga Idul Nahr, artinya hari raya memotong korban. Sejarahnya adalah bermula dari ujian paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim disebabkan kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan yaitu Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Setelah titel Al-Khalil disandangnya, malaikat bertanya pada Allah, ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaan dan keluarganya. Allah berfirman, jangan menilai hambaku Ibrahim dengan ukuran lahiriah, tengoklah isi hatinya dan amal baktinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuatnya lalai dalam taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 ekor lembu dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak, suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah seorang miliuner. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, milik siapa ternak sebanyak ini wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim menjawabnya, kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya aku akan serahkan kepadanya. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim mengemukakan bahwa perkataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun, dalam riwayat yang lain berusia 12 tahun. Anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan ini supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Peristiwa itu dinyatakan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah, menggoda sang ibu, dan menggoda sang anak silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail tidak tergoyahkan oleh bujuk rayuan iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, jika memang benar perintah Allah, aku pun siap.
untuk disembelih sebagai gantinya Ismail. Mereka kemudian melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan iblis pun lari tunggang langgang. Dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumroh, jumrohul ula, jumroh wusta, dan jumroh aqobah yang dilaksanakan di Mina. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Singkat cerita, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah untuk mengorbankan anaknya, yaitu Ismail. Putra tercintanya ditelentangkan di atas sebuah batu dan pisau pun diletakkan di atas lehernya. Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau dengan kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pisau itu menjawab, Anda katakan potonglah, tapi Allah mengatakan jangan potong. Maka mana mungkin aku memenuhi perintahmu wahai Ibrahim, jika akibatnya akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat takjub menyaksikan keduanya. Lihatlah, kekasihku Ibrahim itu rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau karena semata-mata untuk memperoleh keridhoanku. Dalam pada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas dari surga sebagai gantinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru dengan berfirman, menyuruh menghentikan perbuatannya, tidak usah diteruskan. Tidak usah diteruskan pengorbananku terhadap anaknya. Allah telah meridhoi ayah dan anak memasrahkan dirinya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai kurban, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 7 sampai 110. Wa fadaina bidzibhin adzim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyaksikan sejarah penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia itu, malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya setelah kembali dari surga dengan membawa seekor kibas. Kagumlah ia seraya terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyambutnya, La ilaha illallah wallahu akbar, yang kemudian disambut oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah sejarah adanya takbir. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sejarah pertamanya penyembelihan kurban. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kurban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerbau ataupun yang lainnya, sebab Allah tahu kita tidak akan mampu menjalaninya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban, kita masih terlalu banyak berpikir. Memotong 2,5% harta kita untuk zakat, kita masih keberatan. Menunda sebentar waktu makan untuk berpuasa, kita tak mampu melaksanakannya, dan sebagainya. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita kerjakan yang membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Beberapa pelajaran atau iktibar yang dapat kita ambil dari peristiwa ini adalah, yang pertama, hendaknya kita sebagai orang tua mempunyai upaya yang kuat membentuk anak yang solih, menciptakan pribadi anak yang agamis, yang berbakti kepada orang tua, terlebih berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, perintah dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dilaksanakan, harus disambut dengan tekad sami'na wa ata'na, karena sesungguhnya
ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, pastilah manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kegigihan setan yang terus-menerus mengganggu manusia agar membangkang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah mengikuti bujuk rayu setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Yang keempat, jenis sembelihan berupa bahimah atau binatang ternak. Artinya dengan matinya hayawan ternak, kita buang kecongkaan dan kesombongan kita. Hawa nafsu hayawaniyah harus dikendalikan, jangan dibiarkan tumbuh subur dalam hati kita. Mudah-mudahan perayaan Idul Adha tahun ini mampu menggugah kita untuk terus bersemangat, rela berkorban demi kepentingan agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu was-sami'ul alim. Fastaghfirullah, innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi nafsi wa sanna bi malaikatihi wa kutubi qudusi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasruddin wa hdul man khadal muslimin wa damir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wasu al-fitnati wal mihan ma dhara minha ma batar min baladina Indonesia khassa wa sairil buldanil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena tempat pemain kalau mereka di kantor setelah itu aliatus sedoso ya monggo Alhamdulillah rabbil alamin. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Tunggu.
Siap, mantap. Alhamdulillah. Sehat. Ya. Sehat. Ya. Yuk. Mas. Awas. Angin tinggi. Wah, rombongan Mbah Kaum nih. Siap, wih wong Klaten adu-adu tekan kene ya. Ya. Siap, wih. Gerakan, Pak.